dilarang. Walaupun akhlak yang paling mulia, kita tidak membalas daripada keburukan daripada orang lain. Dianjurkan oleh Nabi, dianjurkan untuk membalas daripada keburukan orang lain. Akhlak yang baik apa? Wal ihsan ila man asa ilaih. Berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat sama kita. Orang itu nak memenuhi undangan kita ketika kita undang, lalu dia undang kita, betul kita. Karena kalau apa? Kalau kita berbuat baik kepada orang, karena sebab kebaikannya itu akhlaknya orang pasar, akhlaknya pedagang. Pedagang berbuat baik kepada pembeli. Kenapa? Dia membeli barangnya. Akhlak pedagang. Tapi akhlak penghuni surga itu apa? Ketika dia berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat sendiri. Yang kita balas. Ya, tapi ingat, kita harus merenung juga. Orang yang mana melakukan itu suka tak datang kalau diundang orang, tak pernah datang. Ingat loh, haknya seorang muslim dengan muslim yang lain apa? Wa ijabatu da'wah, memenuhi undangannya. Itu hak seorang muslim atas muslim yang lain. Ketika kita tidak memberikan hak daripada saudara muslim kita, pertanggungjawabannya nanti kelak di yaumul qiyamah akan datang saudara-saudara kita. Ya Allah, tolong ya Allah, aku berapa kali mengundang dia, sekalipun dia tidak pernah timbul ya Allah. Kalau di sana kau tak bisa cari alasan sakit apa di dunia, bisa mencari alasan sibuk inilah, sibuk itulah. Tapi di akhirat ketahuan itu semua. Pelang itu ketahuan itu semua. Oh, kalau cuma mau di rumah ya malas. Yang mana acara begini lah begitu. Oh, diambil pahala kita diberikan kepada saudara muslim kita. Sebab apa? Kita tidak memberikan hak daripada saudara muslim kita. Itu bahagia kita menjadi. Makanya kita mau masuk ke dalam surga, tapi malah membuat daripada pahala-pahala kebaikan kita diambil untuk diberikan kepada orang lain. Ini malah mempersempit diri kita untuk masuk ke dalam surga. Kalau kita ingin masuk ke dalam surga, jangan remehkan sekecil apapun daripada bentuk ibadah kepada Allah. Allah perintahkan begini, jalankan apapun. Sunnah Rasulullah jangan ditinggalkan sekecil apapun. Kalau sudah seperti itu, yang mana insya Allah ridha Allah kita dapatkan. Kenapa? Semua ruang kita tutupi. Jadi mau keluar dari mana ridha Allah, pasti kita dapat. Pasti kita dapat. Tetapi kalau orang yang mana meremehkan ini, menunjukkan ini, dianggap ini lebih besar, ternyata semuanya itu tidak membuat Allah ridha sama dia. Ingat loh, ketika ibadah tidak membuat Allah ridha sama kita, ya hitung-hitungan nanti di akhirat. Dihisab dengan normal. Kalau dihisab dengan normal, celaka bersih kita bisa hitung ibadah kita berapa banyak sih. Lebih banyak tidur kita dibandingkan ibadah kita. Lalu pede kita nak masuk ke dalam surga. Logika aja. Coba tidur 8 jam, ibadah 4 jam. Bayangkan kita separuh, lebih banyak separuh daripada tidur kita dibandingkan ibadah kita. Cuba pikir pakai logika aja. Mungkin tak masuk ke dalam surga. Hitung-hitungan nanti. Yang kita harapkan daripada setiap ibadah kita apa? Ridha. Lalu nanti kelak di yaumul qiyamah, maghfirah yang kita harapkan. Ampunan dari Allah. Bagaimana seseorang akan mendapatkan maghfirah kalau dia tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, jangan meremehkan sedikit apapun daripada bentuk ibadah. Oke. Macam ada kisah di zaman dahulu, ada satu orang yang miskin. Dia ini anak istrinya belum makan sama sekali. Di hari itu dia coba berikhtiar, akhirnya tu mendapatkan satu roti yang mana akan diberikan kepada anak dan istri untuk makan. Di tengah jalan dia melihat, ya Allah, ada anak yatim dan ibu
roti dengan tatapan yang luar biasa. Tatapan ingin merasakan, ingin memiliki daripada roti itu. Kenapa? Sebab daripada lapar daripada kedua orang tersebut. Anak yatim dan ibunya. Sehingga dia orang memberikan roti itu kepada anak yatim tersebut dan ibunya. Pulang jadi kata bapak pulang. Ternyata ketika dia pulang, subhanallah, Allah berikan balasan yang begitu luar biasa. Ternyata dulu ada orang yang mana ayahnya pernah berbuat baik sama dia, sehingga dibalas daripada orang tersebut. Ketika orang sudah kaya, diingat kebaikan daripada orang tua dia. Orang tua yang tadi memberi makanan roti kepada anak yatim dan ibunya, diberikan kekayaan begitu luar biasa. Jadi orang kaya. Jadi orang kaya ni sedekah terus dia, tak henti sampai dia meninggal. Begitu dia meninggal, dihisab. Ternyata segala bentuk daripada ibadah termasuk sedekahnya tidak ada satu pun diterima oleh Allah. Satu pun tidak diterima oleh Allah. Ternyata apa? Riya. Riya. Kalau udah riya ini, benda tidak ada satu pun diterima oleh Allah. Sampai Allah berkata lagi, ya Allah Maha Tahu, tapi ingin menunjukkan kepada malaikat, masih adakah amalan yang lain daripada hamba ini? Malaikat berkata, ada yang lain yang dihisab. Apa itu? Sedekah rotinya. Ketika dia miskin, ini belum dihisab, timbang kata Allah. Roti itu ditimbang. Tak boleh meremehkan amalan sekecil apapun. Sekecil apapun tak boleh kita remehkan. Karena kita tidak tahu amalan yang mana yang membuat diri kita masuk ke dalam surga. Sebenarnya kisah-kisah orang-orang terdahulu itu bisa kita ambil iktibar, pembelajaran kepada kita. Bagaimana mereka banyak yang masuk dalam surga hanya amalan, sebab amalan remeh ini. Ada orang yang ibadahnya luar biasa, tapi tempatnya bukan di surga. Itu sebenarnya menjadi iktibar, pembelajaran seharusnya kepada kita. Bukan malah tambah membuat kita meremehkan. Ini kalau udah hal-hal yang mana dianggap penting dikerjakan sama dia, dianggap penting. Tapi ketika yang mana ada sesuatu yang tidak penting, kata dia, tidak dosa. Ini bahasa, tidak dosa. Jadi ditinggalkan. Kadang demi dunia, kadang demi kesenangan. Ini na'udzubillah min dzalik. Na'udzubillah min dzalik. Kita tidak tahu amalan mana yang membuat kita masuk ke dalam surga. Bisa jadi yang mana karena sedekah kita, bisa jadi karena solat sunnah kita, bisa jadi karena kita menggembirakan daripada orang lain, bisa jadi karena salam yang kita ucapkan kepada orang lain, bisa jadi karena kita memenuhi undangan daripada orang lain. Itu menjadi penyebab kita dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Kita tidak tahu, Allahu a'lam. Ini kalau diundang orang, ada bisa hari terang, ada capek. Padahal dia tidak tahu, bisa jadi itu sebab Allah ridha sama dia. Karena orang kalau diundang, lalu dipenuhi undangan daripada orang yang mengundang. Saya mau tanya Bapak ya, kalau macam itu senang apa enggak? Senang apa enggak? Senang apa enggak? Kalau orang yang diundang lalu tidak datang, sakit enggak sih Bapak? Sakit enggak? Kecewa enggak? Jangan diremehkan kecewaan seseorang ini. Ketika dia kecewa, Allah, itu bisa menjadi sebab murkanya Allah. Sebab daripada Allah mempersulit daripada segala urusan kita.
memenuhi undangan. Orang itu gembira ketika melihat kita datang, senang ketika melihat kita datang. Allah ketika kita menggembirakan daripada hamba Allah orang lain, itu jaminan daripada baginda Rasul. Allah pun akan menggembirakan daripada orang tersebut di dunia dan juga di akhirat. Bahkan bisa jadi ini perbuatan menjadi penyebab kita masuk ke dalam surga. Kita tidak tahu di mana letaknya Allah. Maka dikatakan oleh Imam Muhammad Al-Baqir, Allah itu menyembunyikan ridha-Nya di dalam setiap ketaatan kita. Maknanya apa? Allah sembunyikan daripada ridha-Nya daripada setiap amal-amal ibadah yang kita kerjakan. Kita tidak tahu mana yang membuat Allah ridha. Makanya dianjurkan kepada kita melakukan ibadah kepada Allah apapun bentuknya. Jangan diremehkan. Kerjakan. Yang mana kalau kita bisa untuk mengerjakan daripada ibadah tersebut. Lain kalau orang ada halangan. Macam undangan orang diundang, tak datang apa? Sakit. Ini ada uzur. Ini diundang, tak ada sakit, tak ada malas ya. Menyebab matinya hati sehingga doa tidak dijabah oleh Allah. Yang kedua, qara'tum kitabullah wa lam ta'mal bihi. Kalian membaca daripada Al-Quran tapi tidak mengamalkan apa yang ada dalam Al-Quran. Ini bahaya. Orang yang seperti ini membaca tapi tidak mengamalkan apa yang dibaca. Macam orang berilmu tapi tidak mengamalkan apa yang ilmu yang dia ketahui, ilmu yang dia miliki. Ini orang yang akan dihinakan oleh Allah sehina-hinanya. Sampai Imam Rabi mengatakan, fa'alun bi'ilmihi lam ya'malan mu'adzabu min qabli ubadil wasan. Orang yang berilmu tapi tidak mengamalkan daripada ilmunya akan diazab oleh Allah sebelum penyembah berhala. Sebelum penyembah berhala, yang mana kita yang mana akan disiksa dulu sama Allah Subhanahu wa taala. Maka kita kalau sudah tahu akan sesuatu hukum, oh ini tidak boleh, oh ini boleh. Ketika sudah tahu tidak boleh, masih nekat kita melakukan, kita akan masuk kategori ini. Yang mana mu'adzab min qabli ubadil wasan, akan diazab oleh Allah sebelum penyembah berhala. Yang ketiga, idda'aitum hubba Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa taraktum sunnatahu. Kalian menyatakan cinta kepada Rasulullah tetapi kalian meninggalkan daripada sunnah Rasulullah. Ini juga penyebab matinya hati. Ar-rabi', yang keempat, idda'aitum adawat syaitan wa wafaqtumuhu. Kalian menyatakan syaitan itu sebagai musuh, tapi kalian malah menyepakatinya, malah menyetujuinya, malah menjadikan dia sebagai teman karib. Orang yang seperti ini, inilah orang yang mana mati hatinya, doa-doanya tidak akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, qultum nuhibbul jannah wa lam ta'malu laha. Kalian mengatakan cinta kepada surga, berharap kepada surga, tetapi kalian tidak mengamalkan amalan yang membuat diri kalian masuk ke dalamnya. Sekarang kalau ditanya semua umat Islam mau tidak ke surga, semua pasti bilang mau. Semua pasti bilang mau. Tetapi kita lakukan tak amalan-amalan yang membuat kita masuk ke dalam surga. Kita banyakkannya kebalikannya. Banyak meremehkan daripada amalan-amalan, kebaikan-kebaikan, dianggap kecil, tidak dikerjakan. Mau cari yang besar, setiap amalan itu jangan kita remehkan, karena kita tidak tahu di mana letak ridhonya Allah Subhanahu wa taala daripada setiap amalan
yang mana dosa kita sebanyak apapun, sebesar apapun akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Macam kisah seorang pelacur di zaman Bani Israel yang mana memberi minum seekor. Ternyata dia memberi minum seekor anjing itu amanah yang membuat Allah ridha kepadanya. Ketika Allah sudah ridha, dosa daripada pelacur itu tidak dipandang lagi sama Allah. Langsung Allah perintahkan masuk ke dalam surga tanpa dihisab, tanpa diapa-apakan. Itu kalau Allah sudah ridha. Kita dapat berkumpul di rumahnya Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan kewajiban kita kepada Allah dan juga untuk menghidupkan daripada sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita, panutan kita, uswatun hasanah bagi kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, para sahabat-sahabatnya dan juga umat-umatnya hingga kelak yaumul qiyamah. Minggu lalu kita membahas akan ucapan daripada Al-Imam Ibn Rahman kepada penduduk kota Basrah, karena mereka berdoa